Revilla Aulina Piliang, MPD MSI, atau akrab disapa Villa, adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam kontingen Garuda selama setahun sejak Juni 2017. Ia ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian United Nations African Union dalam misi PBB Uni Afrika atau disingkat UNAMID, tepatnya di kota Al-Fasir. Revilla Aulina, wanita yang lahir di Kampung Dalam, Kabupaten Padang Priaman, Sumatera Barat, merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara, pasangan Mukhtar dan Hajah Nursinah. Setelah menamatkan SD SMP di kampungnya, ia masuk ke Sekolah Pendidikan Guru SPG 2 Padang. Pada tahun 1990, ia mengambil kuliah program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IFKIP Universitas Bung Hatta. Ketika mulai duduk di bangku kuliah, minatnya untuk masuk menjadi TNI mulai muncul. Tim Minangkabau TV mencoba melakukan wawancara eksklusif bersama Kolonel Revilla Aulina Piliang pada saat syukuran pelantikan kenaikan pangkat dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel. Selamat sore. Uni Villa, ketemu lagi dengan Samsul Bari dari Minangkabau TV. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, saya sebagai masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu Villa berjumpa dengan kita di momen yang sangat bahagia ini. Sangat bahagia. Iya. Bu Villa, hari ini ada tasyakuran dalam rangka penambahan jabatan atau pangkat. Nah, gimana Bu Villa? Pangkatnya dari mana ke mana? Pangkatnya dari tadi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ambo yang ada di kampung di Padang khususnya ya Pak. Alhamdulillah, rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ada penambahan kenaikan pangkat ya dari Letnan Kolonel sekarang jadi Kolonel. Itulah Piliang. Piliang ya. Oh, Jadi Piliang dari warga. Warga. Oh, sama-sama. Sama Piliang. Sama warga. Sekali lagi. Suku. Oke, panggil Uni ya. Uni Villa sekarang sudah menjadi kolonel dari Letnan Kolonel. Mudah-mudahan kedepannya bisa brigjen ya. Masih selamat. Jadi bila sekarang lah kesempatannya, mungkin selama ini saya juga menunggu untuk mau bertemu Uni Villa untuk wawancara di kampung halamannya, karena Minangkabau TV ini adalah milik orang Minang di Sumatera Barat. Oke Bu Villa, Bu Villa berdinasnya yang orang tahu kan Ibu Villa sebagai tentara pengaman pasukan, memimpin lagi PBB. Jadi Ibu Villa kan kalau kita tinggal di Indonesia, apa aja yang dibeli ada, kalau malam itu enggak ada. oh nggak ada di sana ya. Itu Jadi masyarakatnya. jadi Bu Villa kan seorang perempuan. Iya, dari dulu perempuan. Tapi kenapa bisa memimpin pasukan yang kebanyakan orang laki Di sana ya. Kalau untuk penugasan dari misi, setiap warga negara mampu, tapi kesempatan itu tidak ada. kesempatan. Kalau kita ada kesempatan dan kita mampu, alhamdulillah. Kita berterima dari semuanya. Untuk doa. Amin. Keluarga dan dari teman-teman. Oh, ini Villa memulai karir. Sekarang kan karirnya sedang udah mendapatkan 3 bunga ya. 3 bulan udah mati. 3 melati ya. Nah, jadi apa yang mendasari Bu Villa bisa meniti karir di sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia? Dulu cita-cita itu dari kerja.
pengamatan dalam itu alhamdulillah dapat kerja kan jadi uang kan. Iya. Jadi alhamdulillah dapatnya di tentara itu. Kenapa suka masuk tentara itu dulu waktu kuliah kan menwa apa Oh ya, resmen menwa ya. Resimennya Waktu di mahasiswa ya. Jadi setelah kuliah ada motivasi untuk tentara melanjutkan dari menwa tadi. Oh gitu. Mungkin ada keturunan dari tentara. Ada bapak, Oh, bapaknya juga tentara. tapi dulu tentara itu tentara zaman dulu apa namanya? Veteran. Tentara rakyat, lalu tentara rakyat namanya. Oh. Tentara BKR. rakyat. Oh, Hmm. tentara rakyat. Jadi Bu bilang apa yang dirasakan saat sekarang setelah mencapai pangkat kolonel ini? Otomatis saya rasakan lebih bahagia ya, bahagia. Alhamdulillah bisa sampai ke ini ke pangkat kolonel. Kalau bapak dulu kan ini kopral Kopral. 2 gitu. Tersan 2. Tiba di anaknya Nah, sudah mencapai tersan kolonel. 2. Alhamdulillah bisa. Semoga dengan bertambahnya dari pangkat ini tambah disiplin, lebih disiplin lagi, lebih menghargai waktu, menghargai orang dan tidak sombong, rendah hati. Amin. Jadi masa pensiun Insya Allah 8 tahun lagi. 8 tahun lagi. 8 tahun lagi selesai mengabdi nusa bangsa dari segi militer gitu ya. Jadi selagi kita hidup kita tetap mengabdi. Tetap berkarya ya. Insya Allah. Apalagi sekarang purna bakti dikaryakan ya. Ya, karena udah ketahuan kan, selama ini beliau di militer gimana orangnya, disiplinnya gimana, inilah kita tarik lagi. Jadi Unipil apa kembali ke Dikira tutup ke awal tadi, di awal. kembali ke laptop ya. Keluarga mendukung waktu itu. Keluarga mendukung. Namanya kalau militer kan keluarga mendukung. Ya waktu berangkat ke mana sudah di mana, anak-anak tetap mendukung dan mendoakan semoga lancar semuanya. Dibilang takut, kita belum pernah ke negara orang, ke negara yang bentrok lagi bentrok itu kan takut. Terus bagaimana komunikasi di sana? Sudah ada telepon? Lancar, sana ada wifi. Oh iya, udah keren ya. Itu hanya di camp, kita kan di camp tuh dari UN itu difasilitasi dengan wifi. Jadi tiap sebentar kita bisa video call ke rumah, ke teman-teman, pokoknya ke inilah, ke kampung, ke Indonesia bisa video. Selalu terpantau ya. Bisa online. Jadi kelas 1 fasilitas yang sangat dibutuhkan tuh wifi. Ya, bisa komunikasi itu kan udah sekali. Unipila orang di tanah air Unipila di Sumatera Barat menyebut Unipila nanti bagaimana untuk mengelola daerahnya ketika setelah purna bakti nanti. Insya Allah setelah purna bakti doakan mengabdi ke kampung halaman. Jujur enggak? Iya. Kalau didukung ya, kalau didukung Insya Allah mengabdi ke kampung halaman. Kalau didukung di masyarakat. Sebab sosok seorang Unipila tidak ada duanya Iya namanya satu. di mata dunia. Jadi kita perlu motivasi kepada generasi muda, ya, agar bisa mengikuti jejak-jejak karir yang kita sampaikan. Untuk itu yang lagi adik ya, untuk generasi penerus yang di kampung harus punya cita-cita. Cita-cita itu mau jadi apa? Menempuh satu cita-cita itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Kalau kita paksakan kasihan, misalnya nih dia mau jadi tentara. Kalau diri sendiri tidak mau jadi tentara, hanya orang tua, kasihan nanti yang menempuh pendidikan. Jadi dia setengah-setengah. Kecuali kalau dalam dirinya, cita-cita saya itu jadi tentara. Apapun yang dilakukan, yang dilakukan dan yang tumbuh dalam pendidikan, berat tinggalnya pasti akan diikuti. Tapi kalau tidak, kasihan minta pulang. Jadi kemauan dari diri sendiri untuk mencapai cita-cita. Bisa juga dengan
oh saya melihat si A ini kok bisa jadi ini ya, bisa mencari minta ilmu dari mereka. Kenapa kok bisa sampai begitu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Jadi dalam satu jenis kita kayak karir kita tidak pangkatnya tidak langsung jadi kolonel aja kan, itu dari bawah. Hambatan, tantangan banyak di jalan itu, tapi gimana cara kita melewatinya. Kalau dalam militer kan ada karir itu ada sekolahnya, dia punya pangkat dari sekolah dan pangkat dari sekolah juga itu. tidak semena-mena langsung oh, pasti saya jadi ini enggak, tapi ada tingkatannya. Kalau dulu mengawali karir di tentara ini dari sekolah. Dulu tamat kuliah kan di Bung Hatta, kuliah di Bung Hatta, ini pendaftar dari tentara, pendidikan di Magelang, pendidikan lulus, penempatan pertama di Bandung, Di Bandung Sulaiman, usaha pendidikan. Karena dulu kalau jadi tentara kan ada pilihan mau ditempatkan di mana, jadi apa, ada pilihan. Apa dulu yang sangat di bawahnya? Pendidikan, bawa senjata. Ya, maksudnya pangkatnya. Pangkat pertama tuh Leda, dan dua. Dan apa ya? Ya, kata orang Balok satu gitu tuh Leda. Tahun nilai itu. Ada sekolahnya juga siapnya tempat ada sekolah. Ini jangan takut yang mau masuk tentara. Yang penting ada kemauan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Iya, selamat buat Unipila. Jadi Unipila ini terkait tanah kelahiran. Di Kampung Dalam, Pariaman, Sumatera Barat. Sekarang ini kan banyak ancaman dari baik dari dalam maupun dari luar, terutama pada generasi muda, seperti yang akan ya mengelola pemikiran anak generasi muda dengan narkoba atau mungkin ancaman lain seperti teroris. Sekarang lagi bagaimana juga judi online, gimana bukan itu sebagai komandan prajurit Untuk generasi muda ini ya, untuk generasi muda adalah waktu dengan sebaik-baiknya, disiplin waktu, tidak usah ikut yang tidak bagus lah, kayak judi online itu ini apa gitu kan merusak kita, banyak ruginya. Bagi narkoba, kalau udah kena sekali, udah kecanduan sekali, otomatis kan terus menerus kan, tidak ada gunanya itu. Lagi muda, raihlah ilmu sendiri, manfaatkan waktu dan disiplin waktu, disiplin tentang diri sendiri. Insya Allah yang narkoba, judi online itu hilang, itu tidak akan kita ikuti kalau kita disiplin, menghargai semua. Berarti kalau masih tinggal sama orang tua, ikut judi online, hasil orang tua kan. Sebagai orang tua kepikirannya lebih baik. Kalau tidak, kasihan. Jadi untuk itu generasi muda itulah selamat sore. Selamat sore. sebagai tokoh nasional mungkin Dari Sumatera Barat. iya dari Sumatera Barat, Kampung Dalam ya, Kampung Dalam, Pariaman. untuk generasi penerus. Kalau Unipila kan sudah mencontohkan kesuksesan di meniti karir di Angkatan Udara. Angkatan Udara. Nah, ada nggak peluang-peluang yang bisa generasi muda lakukan itu, terutama di kaum hawa seperti Dalam meniti karir kan tergantung cita-cita masing-masing. Kita menempuh satu cita-cita itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Kalau kita paksakan kasihan, misalnya nih dia mau jadi tentara, ada bapak
Oh, bapaknya juga tentara. Tapi dulu tentara itu tentara zaman dulu. Veteran. Tentara rakyat, dulu tentara rakyat namanya. Oh, Tentara BKR. rakyat. Oh, hmm. tentara rakyat. Jadi Ibu bilang apa yang dirasakan saat sekarang setelah mencapai pangkat kolonel ini? Otomatis ya rasakan lebih bahagia ya, bahagia. Alhamdulillah bisa sampai ke ini ke pangkat kolonel. Kalau bapak dulu kan ini kopral 2, tersan 2. Tiba di anaknya Nah, sudah mencapai tersan 2. Alhamdulillah bisa kolonel. Semoga dengan bertambahnya dari pangkat ini tambah disiplin, lebih disiplin lagi, lebih menghargai orang dan tidak sombong, rendah hati. Amin. Jadi Uni tidak ada merasa ketakutan waktu di daerah konflik itu kita sudah. Kalau takut masih ada ya. Namanya kadang dapat info ini dibom. Kadang bom itu sama masyarakat sana itu kan pertikaian antar suku. Mereka itu kalau tidak ada uang kerjanya itu merampok. Di daerah di sana. Kalau ketakut pasti kenakannya di sana itu ada aturan. Tidak boleh keluar ke tempat itu. Kita ikutin aja aturan itu. Jadi sukses memimpin pasukan PBB di sana. Setelah pulangnya, bagaimana tanggapan komandan itu? Sebagai pimpinan pasti senang bawahnya bisa melakukan tugas seperti itu. Karena itu kan namanya chief Yunan, membawahi staf yang dari negara lain. Oh gitu. Anggota di kantor itu negara lain, bukan negara kita. Di mana perbedaan bahasa, budaya, jadi bisa merangkul mereka. Tapi memahami bahasa-bahasa di sana selain bahasa Inggris. Bahasa Arab. Oh, Arab bisa juga ya? Ya, Assalamualaikum, tapi nggak ngerti. Tahu ini bahasa Arab. Sudah kan jajahan ini, itu kan bahasa Arab. Iya. Yang sudah kedua, itu udah bahasa Arab. Sama. Gitu. Oke, Bu Bila. Ada kira-kira untuk kawan-kawan Bu Bila? Kebetulan kawan-kawan juga banyak hadir. Apa yang perlu disampaikan ke Terima beliau? kasih kawan-kawan, itu ke kawan SMP ya. Oh, Kawan SMP ternyata. ternyata Walaupun SMP di kampung ketemu di sini ya, ketemu di Jakarta. Alhamdulillah bisa komunikasi, bersilaturahmi. Silaturahmi ke memperpanjang umur, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita suka silaturahmi sama teman, sama siapapun. Nah juga ini harus ikhlas, sabar, tawakal apapun kehidupannya kita terima. Jadi nggak orang aku kaya enggak. Mungkin Tuhan udah ngasih itu diberi kekayaan pasti ada tujuannya. kalau bisa rendah hati kalau di vilanya semua ya. Ya, rendah hati rendah badannya. Tapi nggak mungkin badannya rendah diterima di sana ya. Tetap rendah hati, tetap mengingat dulu backgroundnya apa gitu di kampung sebagai apa. Jadi yang indahlah sikap sombong itu tidak ada gunanya itu mas sombong. Iya. Oke, Bu Bila. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat hari TNI yang berapa sekarang? 5 Oktober ya. Iya. Yang ke 77. Oke, Bu Bila. Terima kasih waktunya, sudah bisa bertemu dan dapat melakukan wawancara bersama Minagro TV. Saya berharap Ibu juga sehat selalu. Amin, terima kasih atas Ya, doanya. mudah rezeki dan cepat kembali naik pangkatnya. Oke, terima kasih Bu Bila. Salam waktunya. buat orang kampung sadanya. Oh, iya. Kampung berada. Salam Bu Bila. Selamat kepada Kolonel Revila Aulina atas pelantikan kenaikan pangkat dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel. Semoga dalam menjalankan tugas lebih amanah
demi keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari Kota Bandung, tim Minangkabau TV melaporkan.